Hai, Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa dulu. Hari ini kita akan belajar tentang fikih, yaitu pinjam meminjam. Jadi, tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik diharapkan mampu memahami ketentuan pinjam-meminjam dan mengidentifikasikan ketentuan dari pinjam-meminjam. Sebagai makhluk sosial, kita sangat membutuhkan bantuan orang lain. Salah Nah, seperti pada gambar ini, sebagai makhluk sosial, kita harus berinteraksi dengan masyarakat, yaitu dengan kita saling tolong-menolong dalam meminjam-meminjamkan suatu barang. Nah, di sini ada bagian-bagian dari pinjam-meminjam, yaitu ada pengertian pinjam meminjam, ada ayat Al-Quran tentang pinjam meminjam, ada hukum tentang pinjam meminjam, ada rukun, ada syarat, ada tanggung jawab dalam pinjam meminjam, dan ada hikmahnya juga dalam pinjam meminjam. Yang pertama yaitu pengertian pinjam meminjam. Apa sih pengertian pinjam meminjam itu? Pinjam meminjam berasal dari bahasa Arab yaitu ariyah, artinya pinjaman. Menurut istilah, pinjam meminjam adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan, dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Jadi, pinjam meminjam adalah akad berupa memberikan pinjaman barang terhadap orang lain untuk diambil manfaatnya. Dalam pinjam meminjam, kita tidak boleh mengurangi atau merusak barang itu, kemudian dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Selanjutnya, di sini ada ayat tentang pinjam meminjam. Ayatnya yaitu watta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi, kita sebagai makhluk sosial, kita harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa. Dalam pinjam meminjam terdapat hukumnya. Hukum dalam pinjam meminjam yaitu ada 5 bagian. Yang pertama, mubah. Dalam pinjam meminjam, hukum mubah artinya boleh. Jadi, hukum mubah ini merupakan asal dari pinjam meminjam. Yang kedua, ada sunnah. Artinya, pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya lantaran dirinya tidak mempunyai. Yang ketiga, ada wajib. Artinya, pinjam meminjam dilakukan adanya suatu kebutuhan yang mendesak, dan kalau kita tidak meminjamkan akan menemukan kerugiannya. Yang keempat, makruh. Artinya, dalam pinjam meminjam akan berdampak pada yang makruh, seperti kita meminjamkan hamba sahaya untuk bekerja kepada orang kafir. Yang kelima, yaitu haram, artinya
pinjam meminjam yang dipergunakan untuk maksiat. Jadi, hukum pinjam meminjam itu ada mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Ada rukun pinjam meminjam. Dalam pinjam meminjam ini ada rukunnya ya. Nah, kalian simak dari gambar ini. Yang pertama, adanya mu'ir, yaitu orang yang meminjami. Yang kedua, adanya musta'ir, yaitu orang yang meminjam. Kemudian, adanya musta'ar, yaitu barang yang akan dipinjam. Dan kemudian ada akad ijab, yaitu ucapan saat meminjam, menyerahkan barang pinjaman. Yang kedua, dari akad ada qabul. Nah, akad qabul ini perkataan peminjam dalam meminjam suatu barang. Di sini ada syarat pinjam peminjam. Nah, di dalam pinjam meminjam ini ada syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama, kita harus balik. Yang kedua, harus berakal atau tidak gila. Yang ketiga, bukan pemboros. Yang keempat, tidak ada paksaan dari peminjam maupun yang si meminjam. Yang kelima, barang yang kita pinjamkan itu harus barang milik sendiri, bukan milik orang lain. Yang keenam, mampu berbuat kebaikan. Nah, di sini kita harus bisa mengambil manfaat dan menjaga barang yang kita pinjam. Yang ketujuh, dalam meminjamkan barang harus ada manfaatnya. Yang kedelapan, barangnya bersifat kekal. Maksudnya yaitu barang yang kita pinjamkan itu tidak bisa berkurang, jadi harus bersifat kekal atau utuh. Yang kesembilan, itu kita harus bertanggung jawab atas kerusakan barang yang kita pinjam dan wajib mengembalikannya. Kemudian, tanggung jawab pinjam meminjam. Yang pertama, tanggung jawab pemberi pinjaman. Nah, yang pertama itu kita harus ikhlas dalam memberi pinjaman. Yang kedua, barang yang dipinjamkan harus tetap dan bermanfaat. Maksudnya tetap adalah sifat dari suatu barang itu ketika kita pinjamkan tidak habis setelah diambil manfaatnya. Yang ketiga, tidak didasarkan riba. Jadi, dalam meminjamkan tidak boleh didasarkan riba atau mengambil keuntungan. Kemudian, tanggung jawab peminjam. Jadi, sebagai peminjam kita harus menjaga barang pinjaman. Yang kedua, dalam meminjam suatu barang, kita harus mengembalikan tepat waktu. Yang ketiga, memanfaatkan sesuai dengan perjanjian. Jadi, kita harus memanfaatkan suatu barang pinjaman sesuai dengan perjanjian yang kita ucapkan pada saat ijab qabul. Yang keempat, tidak meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain. Yang kelima, apabila barang memerlukan perawatan, maka menjadi tanggung jawab peminjam. Jadi, jika kita meminjam suatu barang dan memerlukan perawatan, nah itu menjadi tanggung jawab si peminjam. Yang keenam, peminjaman yang disertai jaminan harus membayarnya. Jadi, ketika kita meminjam suatu barang, jika ada jaminannya, kita harus membayarnya.
Kemudian yang terakhir ada hikmah dalam pinjam meminjam. Yang pertama, merupakan wujud mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih diri agar tidak kikir terhadap orang lain. Yang ketiga, melatih diri agar sikap tanggung jawab dalam menjaga barang pinjaman. Yang keempat, mempererat silaturahmi dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, meringankan beban orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Semoga kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di materi selanjutnya.